Reformasi 24 tahun 98 sampai 2022 menghasilkan satu kondisi di mana seluruh kehidupan bangsa Indonesia baik itu ekonomi, sosial dikuasai oleh oligarki. Saya kira itu evaluasi 24 tahun reformasi kita dan itu tidak kita hendaki dan itu harus kita perbaiki sesegera mungkin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Eko di Jangan Salah Arah, channel Ahmad Hidayat, AM Channel. Seperti biasa kita membahas tentang topik-topik atau isu-isu yang ada di Indonesia. Kita bahas dengan jernih ya. Dan seperti biasa saya beserta teman saya yaitu Bang Mustafa. Bang Mus, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Eko, waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya. Sehat. Bang Eko sehat? Alhamdulillah Bang. Nah, seperti biasa kita akan selalu ditemani oleh Bang Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik. Gimana kabarnya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Eko dan Bro Mustafa, ketemu lagi kita ya. Jangan salah arah. Kita bahas apa nih sekarang? Oke, ini ada topik yang mungkin harus kita selami juga ya. Tentang keberhasilan masa reformasi. Sudah 24 tahun reformasi. Nah, jadi reformasi sekarang itu gimana? Salah arah atau tidak begitu? Nah, ini mungkin Bang Matur ini sebagai salah satu aktivis ya, mungkin sangat tahu masalah ini ya. Mungkin bisa ini Bang bercerita Bang, apa yang terjadi ini sepertinya kondisi Indonesia itu selalu tidak baik-baik saja begitu. Selalu ada persoalan dan sepertinya semakin terpuruk begitu. Bagaimana Bang? Jadi kita ini sudah 24 tahun dari 98 ke tahun 2022 ya. Hari ini 21 Mei ya, ini kita peringati sebagai hari reformasi. Nah, ada baiknya kita ingin melakukan satu evaluasi ya selama 24 tahun ya kita hidup di alam reformasi, apa yang sebenarnya kita bisa dapatkan ya. Ya, pertama ada berita baik dan ada berita buruk. Ya, berita baiknya adalah bahwa reformasi ini mengantarkan kita kepada satu sistem kehidupan politik ya yang pergantian kepemimpinannya tidak harus berdarah-darah. Ya, kita menikmati setiap 5 tahunan adalah pemilu. Ya, dan pemilu itu relatif ya dalam periode reformasi ini sejak tahun 99 sampai terakhir adalah 2019 itu relatif berlangsung damai. Dan ini adalah buah dari reformasi. Ini kabar baik. Tetapi kabar buruk ada juga bahwa sepanjang 24 tahun kita hidup di alam reformasi dan saat tahun 98 itu kita punya satu komitmen ingin memberantas korupsi, tapi ternyata praktek korupsi di Indonesia dalam 24 tahun ini bukannya menghilang malah bertambah. Ya. Jadi cita-cita reformasi yaitu kita melawan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, ini kelihatan tidak berhasil. Satu. Yang kedua, kita ketika bicara kebebasan berpendapat ya, reformasi ini identik dengan iklim demokrasi. Nah, demokrasi itu menghendaki adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan suara. Nah, di akhir-akhir ini setidaknya dalam 7-8 tahun terakhir, terutama sepanjang kepemimpinannya Pak Jokowi, kita merasakan bahwa kebebasan demokrasi itu, kebebasan bersuara itu dihambat ya. Kita menyaksikan banyak ya teman-teman kita yang kemudian menulis statusnya di sosial media tiba-tiba dikenakan undang-undang ITE. Ya, jadi undang-undang ITE itu yang harusnya untuk melindungi satu sistem ya sesama warga negara
tetapi ini dilindungi oleh negara untuk memenjarakan warga negaranya. Ya. Saya kira mungkin ada yang bisa ditampilkan moderator, bahwa ini ada satu grafik, ya, grafik yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi kita ini mengalami penurunan. Ya, penyelenggaranya adalah satu lembaga independen, ya. Salah satunya, seingat saya, itu adalah Transparansi Indonesia. Ya, ini bisa dilihat, ya, grafiknya yang berada di samping saya ini. Bahwa kalau ini yang indeks korupsi, ya. Indeks korupsi ini meningkat. Ya, kalau kita lihat freedom, kebebasan di Indonesia itu mengalami grafik yang menurun. Jadi di satu sisi pergantian kepemimpinan relatif damai, ya. Di sisi yang lain korupsi bertambah, ya. Demokrasi menurun. Ya, kita bisa katakan mungkin dalam urusan demokrasi dan korupsi mungkin kita lebih parah dibandingkan Orde Baru. Kalau Orde Baru itu kan korupsinya dia di level elit saja, ya, keluarga cendana, ya, dan sekitarnya. Tapi sekarang ini korupsi ini berlaku sampai ke level lurah, ya. Udah banyak ratusan kali, ya, kepala daerah setingkat bupati, wali kota ditangkap. Yang terakhir adalah Bupati Bogor. Wah, gubernur juga sudah banyak. Jadi pelaku korupsinya itu kok sudah menyebar ke berbagai instansi, bahkan ke level kelurahan yang terkecil sekalipun itu sudah ada contoh-contohnya yang mereka dipidanakan karena korupsi. Nah, jadi saya kira agenda reformasi yang pemberantasan korupsi itu relatif buruk pencapaiannya, sedangkan kebebasan berpendapat itu juga memburuk, ya. Kalau ditanya dengan bagaimana dengan penegakan supremasi hukum, nah, untuk penegakan supremasi hukum ini juga tidak menggembirakan. Kita melihat hukum itu hanya berlaku di kalangan bawah saja. Ya, di kalangan utama, di kalangan elit itu tidak berlaku. Contoh misalkan yang sederhana aja, misalkan kasus Harun Masiku. Ya, ini melibatkan partai besar, partai pemenang 2019, dan sampai hari ini ya Harun Masiku tidak bisa kita temukan gitu. Ini kan nggak mungkin dia hilang begitu saja. Ini kan pasti ada elit-elit lain yang menyembunyikan gitu, sehingga jauh dari radarnya KPK gitu. Ya, nah saya kira mengenai penegakan supremasi hukum, bahwa semua warga negara perlakuannya sama di mata hukum, itu kelihatan sekali tidak terjadi, ya. Kalau ada nenek-nenek, ya, ingat nenek-nenek yang mencuri beberapa buah di salah satu kebun, dia harus kena hukuman penjara misalkan, padahal dia sudah tua. Ya. Dan saya kira ini adalah satu evaluasi yang independen, ya, yang objektif, bahwa memang selama kita hidup di dalam reformasi, kelihatannya kita tidak mendapatkan satu pencapaian yang kita cita-citakan pada tahun 98, ya. Saya termasuk mengikuti dari dekat reformasi 98, ya. Saya mulai aktifnya itu 99 ketika kita menjaga agenda reformasi itu tetap dikawal, tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun saya kira setelah 24 tahun kita mengalami reformasi, ya, yang terjadi adalah pemburukan dari apa yang diagendakan. Nah, yang paling mencolok pemburukan itu adalah terkait kesejahteraan. Jadi reformasi itu kita ingin bangsa Indonesia ini jauh lebih sejahtera. Tetapi hari-hari ini, akhir-akhir ini, setidaknya mulai dari awal 2022, kita mengalami satu kondisi ekonomi yang sangat berat buat masyarakat, di mana harga-harga mengalami kenaikan, baik itu minyak goreng, ya, harga daging sekarang ini, ya, harga gula dan sebagainya, ya, ini harga naik, dan juga kita tidak mengalami satu kenaikan income. Ya, income masyarakat itu tidak naik gitu. Jadi yang terjadi adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran akhir-akhir ini, ya, kita bandingkan dengan sebelum COVID, ya, itu meninggi gitu.
Artinya, reformasi ini kan mengandung dua substansi nilai. Pertama adalah nilai kebebasan, yang kedua adalah nilai kesejahteraan. Ya, di zaman Orde Baru misalkan kita tidak mendapatkan nilai kebebasan. Ya, mungkin kita mendapatkan nilai kesejahteraan karena saat itu bahan-bahan pokok stabil, ya. Di zaman Orde Lama kita tidak mendapatkan kesejahteraan karena saat itu sulit, inflasi tinggi ya, sampai di akhir tahun 65-66 itu inflasi sangat tinggi sekali. Tetapi kita mendapatkan efek kebebasan. Jadi di era reformasi ini harusnya kita mengejar dua nilai sekaligus, dua cita-cita sekaligus, yaitu cita-cita kebebasan dan cita-cita kesejahteraan. Yang nyatanya dua cita-cita ini setelah 24 tahun kita mengalami reformasi, keduanya tidak tercapai. Kita tidak sejahtera, kita juga tidak diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam menyuarakan isi kepala kita. Saya ingin cukupkan di situ dulu, Bro. Kalau dari paparan Bang Matur ya terkait refleksi 24 tahun reformasi ini, Bang, ya. Jadi seolah-olah yang mendapatkan durian runtuh dari reformasi itu hanya segelintir orang, ya. Tapi sebagian besar masyarakat kita masih jauh dari kata sejahtera gitu. Artinya segala sesuatu sekarang semakin mahal, tidak terbeli. Tapi sekelompok elit gitu ya, elit di masyarakat yang ya biasa kita sebut oligarki, ini sepertinya semakin menguasai berbagai sendi kehidupan. Gimana, Pak? Nah, ini yang kemudian efek samping dari kesalahan atau salah arahnya reformasi selama 24 tahun ini, ternyata efek kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh kalangan oligarki. Dan dalam alam demokrasi, ya, memang oligarki itu punya kesempatan yang seluas-luasnya dia untuk mengakses seluruh sumber-sumber ekonomi. Dan saya ingin sampaikan bahwa ketika reformasi kita menginginkan independennya media, ya, pers yang independen misalkan. Tapi saat ini oligarki menguasai dunia pers. Kita lihat banyak oligarki yang menguasai jaringan berita. MNC misalkan, jaringannya MNC terbesar itu dia punya RCTI, you name it lah. Dia punya Sindo, medianya dan sebagainya. Dia dikuasai oleh oligarki yang kemudian menjadi ketua umum partai politik. Ya, begitu juga dengan ketua umum partai politik yang lain, dia menguasai media TV dan media cetak. Jadi kebebasan atau independensi dari media yang diharapkan itu tidak terjadi. Yang ada adalah pengakuisisian media-media ini oleh oligarki untuk kepentingan oligarki. Dan saya kira tepat sekali kalau kita katakan bahwa reformasi 24 tahun 98 sampai 2022 menghasilkan satu kondisi di mana seluruh kehidupan bangsa Indonesia, baik itu ekonomi, sosial, budaya dan politik, dikuasai oleh oligarki. Saya kira itu evaluasi 24 tahun reformasi kita, dan itu tidak kita hendaki dan itu harus kita perbaiki sesegera mungkin. Dibajak oligarki ya. 24 tahun reformasi dibajak oligarki. Jadi 24 tahun reformasi dibajak. 24 tahun reformasi dibajak oligarki. Betul sekali itu, Bro. Yang paling digembar-gemborkan kan korupsi, kolusi dan nepotisme, ya. Jadi setelah reformasi malah itu mengembang dan lebih canggih, ya. Karena pemainnya makin banyak begitu yang melakukan ini begitu kan. Nah, ini hanya saja kedepannya gimana di Bang? Kedepannya gimana? Karena artinya supremasi hukum itu tidak tegak gitu, sama sekali. Jauh dari cita-cita reformasi, terutama untuk periode kepemimpinan saat ini, ya. Kita tahu bahwa aparatur hukum hanya dijadikan semacam tukang pukul gitu, ya,
untuk melawan lawan politik begitu. Kemudian yang terkait dengan penguasa tidak mendapatkan hukuman yang selayaknya begitu. Ada korting-korting hukuman begitu. Nah, gimana pandangannya di Bang? Ya, saya kira agenda reformasi ini kan dititipkan kepada 3 trias politika ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu loh. Ya, ini kan menjiwai semangat reformasi. Oleh karena itu kan reformasi kan ditetapkan sebagai bagian dari ketetapan MPR. Itulah kehendak rakyat kan begitu. Nah, tetapi kita lihat bahwa politik legislatif dan politik eksekutif itu malah melakukan satu kompromi atau perselingkuhan gitu loh. Yang perselingkuhan itu tidak sejalan dengan agenda reformasi. Ya. Eksekutif dan legislatif itu bersama-sama bukannya untuk membuka pintu kebebasan sebesar-besarnya ataupun untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ya, kesejahteraan umum. Malah yang kita lihat kalangan DPR dan pemerintah bersekutu ya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Ya kasus gorden misalkan ya kan ya, meskipun sudah dibatalkan tapi kan ini sempat ya menjadi satu isu. Gorden satu rumah itu seharga puluhan miliar, 8 miliar mohon maaf ya, sekitar 8 miliar per rumah misalnya. Itu gorden macam apa begitu kan? Sehingga ada candaan bahwa yang mewakili kesejahteraan itu bukan rakyat tetapi DPR kita gitu loh. Jadi kami sudah mewakili Anda semua bahwa kami sudah sejahtera. Jadi kami aja sudah sejahtera sedangkan Anda sudah kami wakilkan. Itu kan nggak benar, keblinger gitu ya. Bahwa kesejahteraan itu maunya kita rasakan di seluruh masyarakat Indonesia, bukan perwakilannya. Mereka mengatakan ya kami dulu yang mewakili, nanti rakyat selanjutnya. Ini terbalik. Pemimpin itu harusnya bagian belakangan, apalagi wakil rakyat. Malahnya harusnya bagian adalah wakil rakyatnya dulu yang sejahtera, baru para elit-elitnya begitu kan. Nah ini yang terjadi, artinya tidak ada empati dari kepemimpinan sekarang, baik itu legislatif atau eksekutif, untuk menjalankan agenda-agenda reformasi. Ya saya kira ini betul ya, bahwa ini sudah dibajak gitu, dibajak oleh kepentingan segelintir orang, oleh oligarki, baik itu oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Ya, saya kira clear banget ya apa yang sudah disampaikan Bang Matnur. Jadi harus dilawan ini ya, kalahkan oligarki, tegakkan kalahkan oligarki rakyat. Bro Eko. Iya. Mantap Bro Eko. Mantap.